Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Triple Z Action. Jumpa lagi denganku Oktiara FS. Kali ini guys, kita akan membahas tentang prediksi soal-soal P3K terupdate 2022-2023 untuk guru dan non-guru ya guys. Terdiri dari 20 soal tes kompetensi manajerial, lengkap dengan pembahasan dan trik-trik khusus. Ini merupakan part keempat di channel kami tentang soal-soal P3K. Jadi jangan di skip, tetap di video ini. Langsung saja cekidot. Lanjut ke soal-soalnya. Soal nomor 1. Ahmad adalah seorang ahli statistik di perusahaan startup tempat ia bekerja. Dalam bertugas, ia lebih sering berada di belakang komputernya untuk mengolah data. Namun, kali ini Ahmad ditugaskan mengunjungi daerah pedalaman dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengumpulkan data. Ahmad merasa gugup. Jika Anda adalah atasan Ahmad, apa yang akan Anda lakukan? Jadi posisinya jika sebagai atasan Ahmad, apa yang dilakukan? A. Memberikan tugas terperinci untuk memudahkan Ahmad dalam melaksanakan tugasnya. Ini kurang tepat sebagai atasan. B. Bersikap biasa saja karena tugas adalah tanggung jawab semua karyawan, karena siapapun harus bersiap menjalankan tugasnya. Ini juga kurang tepat karena terkesan atasan kurang perhatikan karyawannya. C. Menanyakan kesediaan dan kesiapan Ahmad dalam menjalankan tugas tersebut. Ini juga kurang tepat. D. Berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan Ahmad pada atasan dan perusahaan tentang tugas tersebut. Ini bisa jadi yang D ya. Kita lihat jawaban yang E. Memfasilitasi segala kebutuhan dan permintaan Ahmad dalam bertugas. Ini juga kurang tepat karena membuat karyawan manja. Jadi jawaban yang benar adalah, yang paling tepat adalah yang D. Berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan Ahmad kepada atasan dan perusahaan tentang tugas tersebut. Seorang atasan bukan hanya memerintahkan penugasan sesuai kehendaknya, akan tetapi juga harus menggali potensi bawahannya dengan cara berdiskusi tadi, karena bisa saja ide yang disampaikan dapat menjadi solusi yang baik. Jelas ya guys? Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Panjang ya guys, kita baca. Pagi ini seperti biasa Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, ini perlu digarisbawahi ya, tetapi ternyata ibu tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Ini kurang tepat ya guys, karena di pernyataan di atas dia sudah menjelaskan dengan bahasa yang baik supaya ibunya mengerti. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu
untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Ini juga kurang tepat. C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Ini juga kurang tepat. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Ini kita pending dulu ya, kita lihat yang E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Yang E kurang profesional ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Jadi meminta sang ibu memanggil anggota keluarganya agar dapat bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Jadi karena ibu itu kurang paham, jadi kita membutuhkan salah satu anggota keluarganya untuk menjelaskan prosedur tentang penggunaan BPJS Kesehatan ya guys. Jelas? Yang nomor 3. Anda diminta atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda adalah A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B. Saya akan menggunakan bahasa yang santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. C. Membuat presentasi dengan penjelasan yang terperinci. D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Jadi jawaban yang tepat yang mana guys? Yang E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Sebagai karyawan, harus mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mudah dimengerti dan dipresentasikan melalui poin-poin penting agar tidak bosan. Dalam presentasi harus menggunakan bahasa yang baik dan juga pemilihan kata yang tidak bertele-tele agar mudah dipahami serta tidak memuat banyak tulisan. Jadi harus memuat intinya dari setiap poin yang disampaikan. Next, soal berikutnya. Soal nomor 4. Siang ini Anda sedang mengalami banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang kakek yang berumur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut minta dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda adalah A. Meminta maaf. Meminta kakek tersebut untuk antri sesuai nomor antrian. B. Meminta maaf. Meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. D. Melayani kakek tersebut, kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Jadi kasus ini dalam melayani antrian nasabah di kantor, ada kasus seorang kakek lansia yang meminta dilayani terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan? Yaitu yang tepat adalah E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut.
Untuk kasus ini, seorang pegawai atau karyawan harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dalam kasus di atas, kita boleh mendahulukan kakek tersebut dengan menjelaskan kepada yang lain terlebih dahulu agar mereka merasa dihargai. Pada pelayanan seperti wanita hamil, lansia, ibu menyusui mendapat prioritas utama pelayanan. Oke guys, jelas? Nomor selanjutnya, nomor 5. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satu dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Dalam soal tersebut kebijakan publik, maka opsi jawaban adalah D. Sebagai karyawan haruslah inovatif. Dengan melakukan hal tersebut, kita telah mendukung program pemerintah dan tidak semua aktivitas bisa menghilangkan penggunaan kertas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Next, soal selanjutnya. Soal nomor 6. Anda adalah seorang prajurit militer. Anda ditugaskan untuk bertempur dalam perang yang tidak Anda inginkan. Reaksi Anda adalah A. Meninggalkan tugas militer tersebut. B. Mengungkapkan ketidaksetujuan Anda tetapi terus melaksanakan tugas Anda. C. Melakukan tugas tersebut meskipun secara pribadi Anda merasa ragu-ragu. D. Bercerita kepada rekan Anda tentang ketidaksetujuan Anda. E. Tidak berkomentar apapun dan hanya menyimpan ketidaksetujuan tersebut dalam hati. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengungkapkan ketidaksetujuan Anda tetapi terus melaksanakan tugas Anda. Pilihan jawaban yang menunjukkan perbuatan atau sikap bertanggung jawab, walaupun hal sepele. Cobalah berhati-hati dalam bertindak. Biasanya berkaitan dengan pemahaman risiko dalam suatu kondisi. Walaupun mengetahui ketidaksetujuan dan mengungkapkannya, tetapi terus melaksanakan tugas. Ini ya poin tanggung jawab. Oke, next soal nomor 7. Ada aplikasi yang bisa meningkatkan kinerja karyawan, tetapi harganya mahal dan kantor sedang melakukan penghematan anggaran. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membuat tim profesional IT. B. Tidak mengeluarkan biaya yang besar, yang penting pekerjaan berjalan dengan lancar. C. Mencari informasi mengenai aplikasi tersebut. D. Tidak menghiraukan informasi mengenal aplikasi baru tersebut dan mengoptimalkan kondisi yang ada saat ini. E. Mencari informasi mengenai aplikasi baru tersebut
dan mengoptimalkan kondisi yang ada saat ini. Jawaban yang tepat adalah yang A. Membuat tim profesional IT. Sebagai pimpinan, harus mampu menciptakan sesuatu ide atau gagasan yang solutif untuk mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi. Ide atau gagasan tersebut harapannya dapat terrealisasi secara efektif dan efisien. Idenya yaitu membuat tim profesional IT. Oke, next, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Seorang teman menanyakan apakah dia dapat meminjam komputer Anda untuk mengetik CV, sedangkan Anda bermaksud untuk menggunakannya di saat yang bersamaan. A. Menyarankan hari lain untuk meminjamkannya ketika Anda tidak sedang menggunakannya. B. Menjelaskan bahwa Anda berniat memakai komputer tersebut dan mencoba membantunya dengan meminjamkan komputer tersebut setelah Anda selesai memakainya. C. Memintanya untuk meminjam komputer teman yang lain saja. D. Mengatakan bahwa komputer Anda sedang tidak dapat dipakai. E. Menyuruhnya ke rental komputer yang terdekat saja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Menjelaskan bahwa Anda berniat memakai komputer tersebut dan mencoba membantunya dengan meminjamkan komputer tersebut setelah Anda selesai memakainya. Jadi tetap dahulukan tugas Anda terlebih dahulu. Jika sudah selesai, baru kita membantu orang lain. Menolong adalah perbuatan yang mulia. Pilihan jawabannya menggambarkan bahwa Anda menolong orang lain dalam situasi tertentu atau masalah tertentu. Jelas ya guys, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari, Anda dihadapkan dengan suatu pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang dapat Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B. Memilih lembur dengan harapan menambah gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan menumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Jawaban yang tepat jika kondisinya seperti ini adalah yang D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Menggambarkan Anda tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan ketika terjadi suatu masalah. Sebaiknya bicarakan dengan atasan atau berkomunikasi jika tidak mampu untuk diselesaikan sendiri dalam waktu yang bersamaan. Oke, jelas ya guys. Kita lanjut ke soal nomor 10. Saat waktu menunjukkan jam istirahat, atasan Anda datang ke ruangannya karena ada tugas yang sepertinya harus diselesaikan. Sedangkan Anda merasa lapar karena jam istirahat telah tiba. Apa yang Anda lakukan? A. Istirahat dan makan dulu, kemudian memenuhi panggilan atasan Anda untuk datang ke ruangannya. B. Minum yang banyak, kemudian memenuhi panggilan atasan untuk datang ke ruangannya. C. Segera memenuhi panggilan atasan datang ke ruangannya. D. Menyampaikan kepada atasan untuk makan dulu, kemudian memenuhi panggilan atasan untuk datang ke ruangannya. E. Meminta tolong rekan kerja yang lain memenuhi panggilan atasan untuk datang ke ruangannya.
Jawaban yang tepat adalah B. Minum yang banyak kemudian memenuhi panggilan atasan untuk datang ke ruangannya. Mengapa demikian? Pilihan jawaban yang solutif untuk menunjukkan profesionalisme dalam bekerja ketika langsung menghadap atasan saat sedang lapar. Pekerjaan tidak akan terselesaikan dengan maksimal. Jika istirahat dan makan dahulu, akan mendapat penilaian yang kurang baik dari atasan. Jadi jawabannya adalah B yang paling tepat, yaitu minum yang banyak terlebih dahulu, kemudian segera langsung memenuhi panggilan atasan untuk datang ke ruangannya. Jika sudah selesai barulah makan. Oke guys, soal nomor 11. Ada pekerjaan yang terbengkalai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja, maka yang Anda lakukan adalah titik-titik. A. Langsung mengerjakan tugas tersebut karena jika terbengkalai, terlalu lama akan mengganggu proses kerja. B. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. C. Melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang. D. Menyarankan orang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan tugas tersebut. E. Menyarankan dan merekomendasi hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tetapi tidak bertindak sebelum disetujui atasan. Jawaban yang tepat adalah A. Langsung mengerjakan tugas tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Pilihan jawabannya menggambarkan kemandirian Anda dalam bekerja ataupun dalam menghadapi situasi tertentu. Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 12. Anda ditawarkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini, Anda baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih sangat membutuhkan perhatian. Keputusan Anda adalah A. Menolak tawaran tersebut. B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikut sertakan keluarga adalah tanggung jawab Anda. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut Anda dengan tambahan biaya hidup. D. Menolak tawaran tersebut tetapi mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lain Anda akan diikut sertakan. E. Menerima tawaran tersebut dan berat hati meninggalkan keluarga. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikut sertakan keluarga adalah tanggung jawab Anda. Pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa Anda memiliki semangat untuk belajar dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ditawarkan dan juga tidak menyia-nyiakan keluarga Anda. Next soal nomor 13. Ketika Anda mengadakan perjalanan dinas sehari dengan rekan kerja Anda, yang Anda lakukan adalah titik-titik. A. Jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda. B. Membiarkan rekan Anda mengerjakan deadline yang sudah harus selesai. C. Anda berdua tidak terlalu menyibukkan diri dalam pekerjaan. D. Anda lebih suka mengerjakan rencana kerja secara mandiri tanpa dibantu rekan kerja Anda. E. Menikmati perjalanan dan mengesampingkan sebentar masalah pekerjaan. Jadi soal ini pada saat mengadakan perjalanan dinas sehari dengan rekan kerja yang Anda lakukan apa? Jawabannya yang tepat adalah yang A. Jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda. Jawaban yang A menunjukkan kerjasama seperti mengambil keputusan secara bersama, pembuatan laporan kerja bersama-sama, dan lain-lain. Sangat jelas ya guys. Soal berikutnya. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap yang tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap Anda adalah A.
Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota tim yang tidak serius. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. E. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Jawaban yang D menunjukkan kemampuan Anda untuk menggerakkan teman-teman Anda dan sikap paling bijak yang harus Anda lakukan. Oke, next soal nomor 15. Rencana Anda untuk pulang cepat dan kemudian mandi serta menikmati makanan malam yang lezat buyar setelah Anda menerima telepon dari seorang teman yang sedang kebingungan dan patah semangat meminta bertemu dengan Anda. Reaksi Anda adalah A. Membatalkan makan malam yang menyenangkan dan setuju untuk bertemu dengan sahabat Anda. B. Memberitahu teman Anda bahwa Anda bersedia bertemu dengannya, tetapi setelah Anda selesai dengan urusan Anda di rumah. C. Menjelaskan bahwa Anda telah memiliki rencana malam tersebut dan memintanya untuk bertemu keesokan harinya saja. D. Menyarankan kepada teman Anda untuk menghubungi teman lain karena Anda sedang sangat sibuk. E. Anda berpikir seharusnya Anda tidak mengangkat teleponnya karena merepotkan. Jadi kasus ini darurat, yaitu temannya sangat kebingungan dan patah semangat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Membatalkan makan malam yang menyenangkan dan setuju untuk bertemu dengan sahabat Anda. Opsi A menunjukkan bahwa Anda itu menolong orang lain dalam situasi tertentu atau masalah tertentu, seperti mendengarkan keluhan teman dan membantu memecahkan masalahnya segera. Oke, next soal berikutnya, soal nomor 16. Draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. Hal yang Anda lakukan adalah A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. B. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. C. Menyalahkan orang lain karena tidak ikut membantu saya membuat draft. D. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. E. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu mengerjakannya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. Jawaban A menunjukkan Anda orang yang kreatif dan mampu menyelesaikan masalah dengan inovasi tertentu, karena langsung melakukan perbaikan dan mengajukan kembali. Oke guys, soal berikutnya, soal nomor 17. Adik Anda ingin melanjutkan studinya, tetapi ada kendala biaya. Orang tua Anda sudah pensiun dan Anda juga sudah memiliki istri dan anak yang membutuhkan biaya. Yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Memintanya mencari kerja dulu. B. Menyarankannya untuk memaksa orang tua mencari biaya dengan berhutang. C. Menyuruhnya mengurungkan niat. D. Menyarankan untuk mencari beasiswa. E. Mencarikan biaya sekolah dengan berhutang. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menyarankan untuk mencari beasiswa. Pilihan jawaban yang D menggambarkan Anda mampu menolong orang lain dalam situasi tertentu atau masalah tertentu, seperti membantu memecahkan masalah dan memberikan solusi dengan menyarankan untuk mencari beasiswa. Oke, next soal berikutnya, soal nomor 18. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Anda akan titik-titik. Ini atasan yang melakukannya, guys. A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang
D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Jawaban yang D menunjukkan profesionalisme dalam bekerja dan integritas. Ketika atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan, hendaknya Anda tidak terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Oke guys, soal berikutnya, soal nomor 19. PLN mengirimkan surat kepada Anda selaku ketua RT. Dalam surat tersebut, diberitahukan bahwa PLN akan melakukan pemadaman bergilir selama 3 hari ke depan. Sebagai ketua RT yang akan Anda lakukan adalah A. Memberitahukan kepada warga sehingga warga lebih siap saat padam. B. Mengimbau kepada warga untuk mengungsi selama listrik padam. C. Mengimbau kepada warga agar mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan listrik, misalnya lampu darurat, ketersediaan air, dan lain-lain. D. Meminta PLN untuk melakukan pemadaman kurang dari 3 hari. E. Memfotokopi surat edaran tersebut kepada warga. Jawaban yang paling tepat adalah yang mengimbau kepada warga agar mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan listrik. Misalnya, lampu darurat, ketersediaan air, dan lain-lain. Pilihan jawaban C menunjukkan kemampuan Anda sebagai pemimpin untuk menggerakkan warga dan menyelesaikan masalah. Next, soal terakhir. Anda adalah kepala sekolah di SMA yang mendapatkan predikat adiwiyata. Saat Anda berkeliling di lingkungan sekolah, Anda menemukan taman belakang yang sangat kurang terawat dan tidak baik untuk kesehatan. Sampah botol minuman dan daun berserakan di mana-mana. Yang akan Anda lakukan adalah A. Memanggil dan menanyakan tugas kebersihan mengapa taman belakang tidak terawat. B. Memanggil dan menegur petugas kebersihan perihal sanggupannya memperbaiki dan merawat taman untuk kedepannya. C. Memanggil dan memerintahkan petugas kebersihan untuk menghadap bendahara dan meminta dana perbaikan taman. D. Memanggil dan melakukan dialog dengan petugas kebersihan mengenai kendala penataan taman selama ini. E. Memanggil dan mengingatkan kembali bahwa taman harus dijaga kebersihannya, mengingat sekolah mendapat predikat adiwiyata. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Memanggil dan melakukan dialog dengan petugas kebersihan mengenai kendala penataan taman selama ini. Pilihan jawaban yang D menunjukkan kemampuan Anda sebagai pemimpin untuk menggerakkan warga dan menyelesaikan masalah. Oke guys, ini hanya 20 soal tentang tes kompetensi manajerial untuk guru dan non-guru. Thanks you for watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti video selanjutnya tentang prediksi soal P3K terbaru di part selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini untuk pengembangan channel kami. Itu saja dariku. Oke, wassalamualaikum. Bye-bye.